Mohon izinnya Bapak Ibu beserta semuanya, saya mendampingi Pak Agung ini, Pak Agung dari unsur dosen, kemudian saya dari guru pamong Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah sekarang kapasitas kita sebagai guru pamong memang benar-benar harus mendampingi mahasiswa PPG dari awal Bapak Ibu. Mungkin sedikit berbeda dengan yang dulu, kita nggak begitu di penyegaran pun tidak terlibat langsung banyak, tapi sekarang sudah kami pun harus ikut membersamai Bapak Ibu semua untuk kita belajar di dalam penyegaran persiapan di PPG tahun 2022. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung kaitannya dengan materi kami, yaitu tentang materi pembelajaran, di mana ada 3 tadi ya. Yang pertama itu identifikasi masalah, itu nanti kita akan 3 hari, jadi hari pertama, kedua, 3, kemudian yang kedua itu eksplorasi penyebab masalah, itu kita akan membersamai di sana selama 6 hari, hari keempat, 5, 6, 7, 8, dan 9. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Agung, apa aja yang harus kita lakukan selama eksplorasi ini ya. Tadi Pak Agung sudah sampai pada hari yang ke-6. Ya, jadi sekarang kita masuk di hari yang ke-7 Bapak Ibu. Ya, di hari yang ke-7 ini kita masih dalam eksplorasi penyebab masalah. Tadi eksplorasinya bisa kita cari dengan cara melakukan wawancara yang dilakukan terlebih dahulu, tapi dengan mendapat bimbingan dan arahan dari dosen, instruktur maupun guru pamong. Jadi kita nanti bisa menyampaikan kepada mahasiswa PPG. Jadi apa yang mesti kita lakukan pada saat kita melaksanakan eksplorasi penyebab masalah. Jadi untuk memetakan apa yang harus dilaksanakan, itu pada hari yang ke-6 bisa dilakukan wawancara. Wawancara kita lakukan dengan guru atau dengan kepala sekolah ataupun dengan rekan sejawat. Jadi kira-kira apa gitu yang biasa kita temui. Walaupun mungkin bukan kita yang bertemu masa itu secara langsung, tapi bisa masukan dari teman sejawat, nah bisa kita tuliskan nanti di situ. Kemudian nanti pada hari yang ke-7 bisa misalnya wawancara itu dilakukan untuk lebih kuat lagi itu dengan pengawas sekolah ataupun dengan pakar. Jadi di situ nanti aktivitas mahasiswa melakukan wawancara terkait dengan masalah yang teridentifikasi. Sementara nanti para dosen, instruktur maupun guru pamong akan melakukan bimbingan dengan mengarahkan mahasiswa dalam melaksanakan interview. Ya, Bapak. Kemudian di tahap selanjutnya setelah hari ke-6, 7, di hari ke-8 kita masih berada pada eksplorasi penyebab masalah. Nah, di hari yang ke-8 ini kita bisa bersama-sama melakukan diskusi tentang hasil kajian literatur dan wawancara yang sudah dilakukan di hari-hari kemarin. Nanti di situ kita bisa bersama-sama dengan dosen, guru pamong, dan para mahasiswa PPG itu melakukan diskusi. Ada Vkonnya juga yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi nanti dalam 1 hari 7 JP itu setidaknya ada 3 JP kita akan bertemu langsung dengan mahasiswa dan melakukan Vkon. Nah, di situ akan terjadi diskusi. Mereka melakukan presentasi, kemudian kita berdiskusi, memberikan arahan apa-apa yang mungkin bisa kita tambah, kemudian bisa kita kurangi dan sebagainya. Nah, setelah di hari ke-8 kita masuk pada hari yang ke-9 Bapak Ibu. Di hari yang ke-9 masih sama. Jadi 8-9 kegiatan kita itu masih sama. Aktivitas mahasiswa masih melakukan presentasi hasil analisis dari beberapa penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Ya.
Mungkin nanti Bapak Ibu akan lebih paham ketika akan kami sampaikan LMS-nya. Jadi nanti di bagian ini apa saja yang kita lakukan, kita masuk kemana, begitu Bapak Ibu. Nggak jauh beda sih dengan PPG kita di tahun 2021 kemarin. LMS yang harus kita lalui. Nah, di situ juga sama nanti. Ini masih sampai di hari ke-9, Bapak Ibu. Kita masih berada pada tahap eksplorasi penyebab masalah. Nampaknya ini hari terakhir karena sudah 6 hari kita berada pada kegiatan eksplorasi penyebab masalah. Kemudian Bapak Ibu, setelah satu tahapan eksplorasi maka akan diakhiri dengan adanya LK. Kalau tadi di awal kan sudah ada untuk LK identifikasi masalah. Nah, di sini akan muncul LK nomor 1.2 yaitu tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi nanti kita akan mendampingi mahasiswa untuk yang kemarin sudah kita bahas bersama, eksplorasi penyebab masalahnya itu apa saja. Mungkin bisa akan ditulis di dalam LK ini, ada masalah yang teridentifikasi, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu apa saja, kemudian nanti analisis eksplorasi penyebab masalah. Nah, setelah SLK, maka ada rubrik penilaian juga. Nah, ini kalau untuk rubrik, nanti bagian dari kita untuk memberi penilaian kepada mereka. Jadi nanti di rubrik penilaian yang LK12 itu tentang eksplorasi penyebab masalah. Ini ada 5 kolom, jadi mungkin nanti ada yang tidak mengerjakan LK, maka poin yang akan diperoleh adalah 0 poin. Kemudian ada yang mengerjakan tetapi hanya pada kolom masalah yang diidentifikasi. Ini nanti dapat poinnya 1. Kemudian kalau dia lebih bagus lagi, mengerjakan hanya pada kolom masalah yang diidentifikasi dan hasil eksplorasi penyebab masalah. Penyebab masalahnya itu nanti cuma tertulis 3. Maka poinnya 2. Akan lebih bagus lagi, poin 3, nanti poin yang terbesar itu 4, Bapak Ibu. Kalau yang bisa kita kasih poin 4, itu dengan mereka mengerjakan semua kolom masalah yang teridentifikasi, kemudian hasil eksplorasi penyebab masalah, dan analisis eksplorasi penyebab masalah. Itu juga paling lebih dari 3 dengan bahasa yang baik dan benar. Maka nanti poinnya 4 itu untuk di eksplorasi rubrik penilaian eksplorasi penyebab masalah. Nah, Bapak Ibu, itu tadi untuk kegiatan yang kedua, eksplorasi penyebab masalah yang akan kita laksanakan selama 6 hari. Ya. Kemudian ini yang terakhir dari aktivitas pendalaman materi, itu yang terakhir adalah penentuan penyebab masalah. Ya, jadi kan untuk di materi nanti aktivitas pendalaman materi ada 12 hari, 3 hari sudah kita mengidentifikasi masalah, ditutup dengan LK dan rubrik. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi penyebab masalah selama 6 hari, yang nanti juga akan ditutup dengan aktivitas LK dan rubrik penilaian. Nah, kemudian yang terakhir di pendalaman materi adalah penentuan penyebab masalah. Nah, Bapak Ibu, ini akan kita laksanakan selama 3 hari. Jadi masuk di hari yang ke-10 pada aktivitas pendalaman materi ini, penentuan penyebab masalah. Nanti aktivitas mahasiswa adalah mendiskusikan atau mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Kemudian mereka akan mengelompokkan atau mengklasifikasi, mengkonsultasikan penyebab masalah yang sudah teridentifikasi. Nanti Bapak Ibu guru, dosen, dan guru pamong itu memfasilitasi, membimbing,
mengarahkan mahasiswa dalam melakukan diskusi untuk mencari akar masalah, akar penyebab masalah, dan beberapa penyebab yang telah teridentifikasi pada langkah kedua. Masih sama Bapak Ibu, jadi tetap ada vikon setiap kali kita melakukan pertemuan dengan mahasiswa. Setelah hari ke-10, nah ini yang hari ke-11, masih di tahap penentuan penyebab masalah. Kalau di sini nanti sudah mahasiswa akan melakukan presentasi hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah teridentifikasi. Nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan arahan bimbingan pada hasil presentasi tentang kelompok penyebab masalahnya itu Bapak Ibu. Nah, ini di hari terakhir, sudah di hari ke-12. Kalau sini tinggal 6 JP, tetapi kita harus vikon juga untuk 3 JP-nya. Nanti kita akan melihat, mahasiswa akan menyampaikan kesesuaian antara masalah yang telah diidentifikasi dengan akar penyebabnya. Kemudian mereka akan menentukan, di endingnya adalah menentukan minimal 2 yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar masalahnya. Ya, nanti yang ini akan dipakai oleh Bapak Ibu Guru PPG untuk menentukan masalah yang akan dibawa di dalam kegiatan selanjutnya di dalam PPG ini Bapak Ibu ya. Baik itu nanti dalam pembuatan perangkat maupun yang lainnya Bapak Ibu. Nah, setelah penentuan penyebab masalah selesai, semua sama akan diakhiri dengan pembuatan LK. Jadi nanti ada LK 13 penentuan penyebab masalah. Jadi ini ada beberapa kolom yang nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam LMS yang ada. Ada nanti hasil eksplorasi penyebabnya, kemudian akar penyebab dan analisis penyebab masalah. Setelah LK ini kita bahas, maka nanti yang terakhir kita masih tetap harus melakukan penilaian LK. Jadi masih sama kayak yang tadi Bapak Ibu, ini LK penentuan penyebab masalah. Jadi ada poin-poin yang bisa kita berikan dari 0 sampai 4. Jadi nanti kita bisa lihat hasil yang sudah mereka unggah di LMS, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat penilaiannya berdasarkan apa yang sudah mereka unggah. Nah, setelah itu maka LK yang keempat mereka akan memilih masalah terpilih apa yang akan diselesaikan. Nah, nanti pada masalah terpilih yang akan diselesaikan ini merupakan fokus mahasiswa untuk mengeksplorasi alternatif solusinya pada langkah berikutnya dalam pembelajaran dalam PPG dalam jabatan. Jadi nanti akan ditentukan dua masalah yang sudah dipilih oleh mahasiswa dengan sudah berdiskusi, sudah presentasi dan sudah ada masukan dari dosen maupun guru pamong. Nah, yang selanjutnya tetap akan ada rubrik penilaian. Di sini ada LK yang 1.4. Jadi masalah terpilih apa yang akan diselesaikan. Jadi kegiatannya masih sama, setiap kegiatan-kegiatan akan endingnya berakhir dengan LK dan rubrik penilaian LK. Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada contoh LK dan penilaian dalam materi ini, di pendalaman materi. Nah, ini contoh LK-nya dari yang pertama tadi sebetulnya sudah disampaikan di atas nih Bapak Ibu, mungkin ini kesimpulannya. Jadi ada 4 LK nanti yang harus ada. LK 1, identifikasi masalah. Contohnya mungkin jenis permasalahannya adalah di bidang pedagogik, literasi, dan numerasi. Masalah yang diidentifikasi apa? Oh, ternyata motivasi belajar siswa rendah. Kemudian mungkin anak-anak kurang greget atau semangat ketika di pembelajaran. Mereka mungkin tertidur di kelas atau sebagainya. Nanti ada analisis identifikasi masalahnya.
Motivasi belajar siswa rendah karena siswa lesu lihat guru ngajar, mungkin ya. Guru berbicara, siswa tidur. Jadi kadang-kadang memang banyak ketika jadi guru tuh asiknya kita adalah berbicara gitu Pak Ibu, berceramah. Padahal ternyata itu sudah mulai tidak disukai oleh anak-anak mungkin sehingga seperti pengiring tidur kemudian mereka tidur. Nah itu bagian contoh dari jenis permasalahan. Nah yang lain masih ada Bapak Ibu, ada kesulitan belajar siswa, termasuk sekarang ini kan ada siswa berkebutuhan khusus ya di sekolah-sekolah kita. Nah nanti masalah yang teridentifikasi apa? Mungkin setelah dilakukan asesmen diagnostik, bahkan mereka itu ada ketika yang berkebutuhan khusus masuk di sekolah kita ternyata masih tidak bisa membaca dan menulis. Nah nanti kita identifikasi di situ dan sebagainya. Jadi ini ada beberapa contoh, ada sampai 6 contoh jenis permasalahan Bapak Ibu. Nah kemudian ini contoh yang eksplorasi tadi. Masalah yang diidentifikasi tadi adalah motivasi belajar siswa rendah. Nah, hasil eksplorasi penyebab masalah diketemukan metodenya monoton. Kemudian tidak menggunakan media. Materi sulit disampaikan. Kemudian analisisnya kita adalah guru tidak menguasai metode. Ini contoh untuk yang LK12, eksplorasi penyebab masalah. Nah, kemudian untuk contoh yang LK13, penentuan penyebab masalah, nyambung ya Bapak Ibu dari yang tadi. Nah, kalau hasil eksplorasinya mengatakan bahwa eksplorasi penyebab masalah itu metodenya monoton, tidak menggunakan media, materi sulit disampaikan, maka akar masalahnya materi sulit disampaikan. Sehingga analisis akar penyebab masalah itu materi prasyarat belum dipahami dengan baik. Nah, akhirnya di LK4 nanti masalah apa yang akan dipilih? Masalah yang dipilih adalah motivasi belajar rendah, kemudian akar penyebab masalahnya adalah materi sulit disampaikan. Ini Bapak Ibu, untuk di aktivitas 1 kita, jadi di pendalaman materi itu nanti yang akan kita laksanakan. Nanti hasil akhir untuk penilaian program PPG dalam jabatan untuk di kegiatan pendalaman materi itu ada penilaian proses, penilaian produk, dan kehadiran. Nanti untuk penilaian proses itu bobotnya 40, penilaian produk pembelajarannya nanti 40, dan penilaian tingkat kehadirannya 20, sehingga total 100. Minimal berapa ya Pak untuk nilainya? Ya, Bapak Ibu, ini paparan kami untuk di materi pendalaman materi.